kita ikuti saja sampai 8:30 malam ini juga nggak ada masalah kan. Tadi itu saksi dari JP bukan Pak ya? Semua saksi yang dihadirkan hari ini itu saksi dari jaksa penuntut umum. Ya. Saya tidak tahu berapa jumlah saksi yang dihadirkan di berkas itu. Setahu saya kurang lebih ada 50 orang. Tapi teman-teman tahu kan bahwa di awal itu yang diperiksa itu ratusan ya. Tapi apakah ini saya tidak tahu apakah ini dimasukkan dalam berkas atau tidak. Ada bocoran saksi siapa aja Pak? Belum tahu. Katanya sehari sebelum sidang baru dikabarkan ke pihak kami. Ada bocoran Yoris sama Yanti katanya Pak, sama Danu. Ya, Pak? belum tahu saya. Ya siapapun mau dihadirkan ya kami siap. Ya. Bang, ini izin Bang, saya tadi kurang begitu menyimak. Setelah sekarang dihadirkan ada 6 saksi mungkin yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana nih tanggapan Abang nih terhadap saksi-saksi yang sudah hadir dari ke-6 saksi ini? Apakah memang tadi ada yang memberatkan atau meringankan begini Bang? Jadi saya tidak bicara memberatkan dan meringankan dulu hari ini. Yang ingin saya perlihatkan ini fakta di penyidik saja seperti apa. Hari ini keterangan Pak Karsa sebagai kanit dengan anak buahnya berbeda, ya kan, bertolak belakang. Dewan Ilan itu bertolak belakang. Pak Kanit Karsa dan Ilan sudah bertolak belakang. Kedua, ada penyidik Polsek Subang yang diam-diam mendokumentasikan tapi tidak direspon oleh pihak Polres Subang. Padahal ternyata ketika teman-teman melihat video itu ditayangkan di ruang sidang, kan jelas krusial sekali. Itu membantah keterangan Danu yang menyatakan jenazah digendong dari pintu depan. Sementara di depan tidak ada tetesan darah sama sekali. Yang jelas-jelas tadi teman-teman lihat bahwa tetesan darah sementara bekas geretan jenazah itu ada di pintu belakang. Itu jelas. Saya semakin yakin bahwa Danu itu berbohong, mengarang cerita. Karena video yang tadi saya yakin banyak pihak baru lihat hari tadi, terutama ketika pintu bagasi Alphard itu dibuka, posisi jenazah seperti apa. Saya sangat yakin Danu itu berbohong. Kenapa? Kita sudah lihat videonya tadi. Bekas darah itu di belakang, bukan di depan. Sementara direkonstruksi Danu memperagakan seolah-olah Pak Yosep itu membawa dari pintu depan. Ya, kalau memang itu terjadi berarti orang yang lalu lalang di jalan akan melihat posisi Danu atau Pak Yosep menggiring jenazah. Kalau versi keterangan Danu itu. Tapi keterangan Danu seperti dituangkan dalam dakwaan terbantahkan oleh bukti yang sebenarnya dimunculkan oleh penyidik sendiri. Pak Roni memperlihatkan video bahwa di TKP pada pagi hari itu darah itu berceceran di belakang mobil. Masa darah di belakang mobil kemudian jenazah dibawa lewat pintu depan? Kita uji nanti keterangan Danu seperti apa. Kita minta video itu ditayangkan, ya kan? Kita minta kepada penyidik ataupun jaksa untuk video itu ditayangkan kembali ketika Danu diperiksa. Nah, jangan asal ngaku saja ini. Ya, kemudian berkaitan dengan bak jelas di situ. Di bak itu ternyata sprint belum turun, baru masih dalam taraf monitoring, orang sudah turun, penyidik Polres Subang sudah turun, ya bahkan Pak Kanit Presmob langsung masuk ke TKP, sementara Inafis belum datang, kan satu. Kedua, posisi bak itu jelas. Nah ini tadi kan ini terbukti ada 3 jaket, 2 ditemukan dan 1 tidak. Ini yang kita cari. Helm itu ternyata ada foto yang saya perlihatkan tadi. Itu helm milik Yoris, ada di depan pintu. Helm Amel yang dipakai oleh Yoris di depan pintu depan di teras. Itu kita klarifikasi bahwa itu adalah helm Yoris, helm yang dipakai Yoris milik Amel. Ya. Jadi saya yakin pagi-pagi sebelum Inafis datang itu Yoris sudah ada di TKP. Bukankah itu yang diendoskan kepada anjing pelacak? Betul. Helm kuning. Ya, bukan helm kuning, helm yang warna hitam titik-titik atau ada ornamen hitam, garis-garis putih. Itu adalah helm Amel yang dipakai oleh Yoris. Helm baru ya. Dan di situ di ujung ada foto yang tadi jelas itu posisi jaket Pak Yosep, bukan jaket yang diperlihatkan di depan. Karena yang di bawah di depan itu ada warna birunya, jaket tebal. Dan itu sampai hari ini jaketnya nggak tahu ada di mana. Iya. Bang, bagaimana tanggapan Abang? Tadi ada salah satu saksi mengatakan bahwa Ramdhanu di awal-awal sudah menyebutkan nama Pak Yosep memilih bidan Arigi.
Begini, pasca klarifikasi anjing pelacak, saya sudah dengar juga Ramdhanu melakukan pengakuan seperti itu. Pada saat itu, Ramdhanu belum ada yang mendampingi, belum ada pengacara. Saya bertemu di Polres pada saat ini. Kalau tidak salah, pada saat pemeriksaan saya juga ada di Polres. Saya mendampingi Pak Yosef dan Ramdhanu itu ada beserta Yoris dan didampingi Kades Indra. Waktu itu Danu, Yoris itu belum didampingi pengacara ATS. Disitulah terjadi pengakuan yang tadi diceritakan oleh saksi bahwa ada berita acara yang tidak mau ditandatangani oleh Danu. Itu pasca dilakukan klarifikasi anjing pelacak. Gitu. Ada banyak hal yang menjadi kecurigaan kami, terutama berkaitan dengan saudara Irlan tadi. Yang jelas-jelas ada polisi-polisi yang hari ini diperiksa obstruction of justice (OJ) ya. Jadi masih mungkin juga tadi saksi Irlan supaya perkara ini tidak dikait-kaitkan, tidak bisa, karena OJ yang diperiksa di Polda Jabar itu berkaitan dia dengan bukti yang hilang, yang rusak, bahkan ada uang yang dikembalikan kepada keluarga korban, kemudian dikembalikan lagi, bahkan menerima setoran uang. Itu tidak diakui oleh saudara Irlan. Ya, tadi tidak disampaikan ya masalah sudah uang itu. Sudah kami sampaikan, tetapi kan dia mengelak. Tadi di persidangan kami sampaikan. Intinya berkaitan perkara OJ, pertama saksi Irlan tidak mau itu dikait-kaitkan dengan perkara ini. Padahal jelas dia diperiksa ini karena kaitan penyidikan perkara ini. Dan jadi ada banyak kejanggalan yang saya yakin saya yakin ini tentunya akan menjadi hal positif untuk pembuktian perkara Pak Yosef. Ini Bang, izin tadi mengenai helm. Tadi kan Abang katakan bahwa helm itu milik Amel yang dipakai sama Yoris. Ya. Lalu keyakinan dari mana bahwa Abang meyakini bahwa itu memang helm Amel yang betul-betul diperkirakan dipakai oleh Yoris? Dengar keterangan saksinya, Ya. Itu kan ada yang menerangkan, ya kan, bahwa itu kalau tidak salah saksi menerangkan bahwa itu posisinya helm ada di depan, ya. Itu disampaikan juga dan Pak Yosef juga meyakini bahwa itu helmnya Amel bukan helmnya Yoris. Iya. Dan itu dipinjam oleh Yoris. Pak Yosefnya kan di sebelah saya menerangkan. Iya. Itu helm Amel yang dipinjam oleh Yoris, tergeletak di depan. Ya. Iya. Nanti di persidangan berikutnya saya perlihatkan. Nanti saya akan ini kan informasi foto-foto terjadi di TKP, video-video kan berseliweran di mana-mana. Iya. Kita perlihatkan di persidangan. Kita bantu juga hakim, kemudian jaksa, kan ada banyak hakim baru tahu kasih posisi mobil seperti apa itu ketika kami memperlihatkan foto. Terkait masalah mobil Yaris dibawa siapa tadi? Jadi mobil Yaris itu yang ditelepon Yoris. Jadi mobil itu diserahkan ke Yoris. Menurut keterangan Yosef bahwa Yoris itu pernah berbicara bahwa uang 30.400.000 itu Yoris yang bawa. Kemudian Yoris bertanya ke Pak Yosef, Pak Yosef ini uang. Ya kata Pak Yosef, serahkan saja ke penyidik. Jadi Yoris lah yang menyerahkan kepada saudara Irlan di Polsek Jalan Cagak. Itu pengakuan Pak Yosef. Pak Yosef pada sebelah saya. Makanya dari saksi itu tidak ada yang menyatakan dari Yoris dari semua saksi. Ya, terutama Irlan ya menutupi Yoris terus dari tadi. Ya kan? Saya baru tahu juga ternyata Irlan satu alma mater dengan Yoris, sama Eri Susanto juga satu alma mater. Ternyata satu kampus ternyata mereka. Saya baru tahu sekarang hari ini. Saja. Ya kan? Intermezzo aja kan. Pak, dua kata untuk sidang hari ini, Pak. Dua kata. Capek. Misalnya kita dari pagi dari jam 10 menjelang jam 9 kita memeriksa orang-orang saksi yang saya tidak tahu apakah mereka itu benar-benar lupa, apakah pura-pura lupa atau dibuat lupa, atau saya tidak tahu lah ya. Yang jelas proses mencari keadilan ini jalannya cukup terjal. Jadi saya berharap, sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman, saya tidak meminta untuk melarang teman-teman hadir di ruang sidang. Yang saya tidak pernah menyampaikan itu. Ini hanya mungkin berkaitan ber-159 KUHP tadi supaya tidak saksi yang belum diperiksa tidak mengetahui keterangan saksi yang lain. Lebih kepada proses itu. Ya. Oke, jadi sebenarnya ilegal apa dibolehkan atau tidak, Pak? Ini berbicara tentang kesepakatan sebenarnya. Ini bagaimana pengadilan bersikap karena melihat betapa urgensinya keterangan saksi dalam kasus penanganan perkara ini. Ya, tentunya pengadilan mungkin bersikap harus seperti apa. Iya, tetap tidak eksplisit kan? Tidak eksplisit. Sebenarnya tidak wajib. Tapi ini untuk kepentingan
proses penyidikan proses penuntutan persidangan juga. Dan ini memang kewenangan ketua pengadilan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak pernah meminta itu. Mungkin pada saat putusan selah kemarin ada pertimbangan supaya saksi yang satu tidak mendapat bocoran keterangan lah, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Ya. Bang, tadi izin nih satu kali lagi nih, sebetulnya tadi ada sedikit yang menarik dalam proses persidangan pembuktian tadi. Apa yang manakala satu amater bukan. Ini manakala abang nih bertanya kepada Pak Irlan ini, pasti dikat, tetapi instonasi nada bicaranya agak sedikit, aduh, lumayan nih loh. Gimana itu bang? Lumayan gimana maksudnya? Ya maksudnya kata abang tadi, mohon maaf juga katanya, ini saya agak sedikit emosi katanya, kata abang. Nah, apa yang menyebabkan abang sedikit emosi itu? Saya tanggal 25 Agustus ditelepon Pak Yosep dan Pak Mul malam hari ketika ada informasi bahwa pihak Polsek Jalan Cagak akan mengembalikan barang bukti. Saya sarankan Pak Yosep, jangan Pak, itu saya nanti telepon ke Polres Subang. Saya langsung telepon Pak Kanijul pada saat itu. Pak, itu ngapain? Berkas barang bukti diberikan, kan itu dibutuhkan untuk penyidikan. Nah sementara itu saksi Irlan itu mengelak terus dari tadi. Saya nggak tahu apa yang ditutup-tutupi oleh saudara Irlan, ya kan? Yang jelas ketika pertanyaan-pertanyaan merujuk kepada keterlibatan Yoris, kemudian uang yang 30.400.000 itu Irlan seolah-olah tidak tahu terus. Masa tas itu datang seperti ginilah. Kita sekarang coba-coba datang ke Polsek, ya. Kira-kira orang Polsek tahu nggak kalau kita datang? Pasti ditanya, Bapak siapa? Mau kemana? Mau ngapain? Ini tiba-tiba ada orang bawa tas, isinya duit dan barang bukti kejahatan. Masa Irlan tidak tahu? Bagaimana kalau itu bom ya? Ya, gimana kalau misalnya itu yang membahayakan? Bagaimana jika ini Bang, misalkan nanti kan Yoris jadi saksi, tentunya akan dipertanyakan juga hal ini. Ya nggak jadi masalah. Bagaimana kalau Yoris misalkan tidak mengatakan bahwa dia memberikan uang? Begini saja. Yang namanya kan ini persidangan, ya kan? Lagi kan ini pro justisia, terbuka untuk umum. Semua orang bisa memberikan keterangan apapun hari ini, termasuk berbohong. Padahal sudah disumpah, ya kan? Semua orang dalam hal ini bisa. Cukup ya? Jangan dikat ya tadi satu alma mater itu. Nggak akan dikat Pak Roman. Dari Susanto, Irlan, Yoris itu satu alma mater ternyata. Waduh, iya nih. Universitas apa Pak Heri? Universitas. Kan udah tahu masa. Ya udah ya, cukup ya. Terima kasih Pak. Siap. Oke Pak. Siap.